Hello, welcome back to the Kim Show. Yeay. Aduh, ya ampun. Lemes banget sih, kenapa ya pada lemas? Harus rame. Karena kalian semua harus rame, karena apa? Karena ini for the first time in my life. Jadi pertama kalinya ya kan, spesial, belum pernah ada dimanapun. Akhirnya aku satu in frame dengan mama papa. Ih, lu mah gak heboh banget sih, aku malas deh. So please welcome. Besok bikinin acara sing with Kim ya. Please welcome to our set Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi. Apa kabar Mama Papa? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya, Mama baik? Baik. Alhamdulillah tuh baik ya, sehat tuh. Kalau orang mah kalau hatinya nggak ada penyakit, enak ya senyumnya juga ya, kayak sumringah gitu. Jadi ini perdana aku satu frame sama Pak Haji sama Ibu Haji. Ini luar biasa. Luar biasa. Bener-bener nggak ada dimanapun, orang gue tolakin mulu. Dan ntar rame lagi jadi trending, udah deh jangan macam-macam. Lu suka mancing-mancing. Berkali-kali ya ditawarin. Ember. Gue tolak saya. Nggak juga sih. Ya pokoknya gitulah. Ini perdana ya kan. Jadi kita harus membawakan sesuatu yang spesial. Kok kayaknya saya nggak ganti baju ya? Dari mana sih kita, Pak? Bu? Jadi dari mana coba? Enggak lah, canda. Dari sidang. Dari sidang. Tuh. Tadi kita habis sidang. Gimana kelanjutannya, Pak, Bu? Alhamdulillah sidang tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Menghadirkan beberapa orang saksi. Tadi sebenarnya juga kan saya minta untuk menjadi saksi. Ternyata di apa? Terbatas waktu. Iya, terbatas waktu sehingga nggak cukup waktu. Ya sudahlah, bilang saya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan saksi-saksi yang sudah dimajukan itu yang sudah punya bukti kuat. Ya sudah, alhamdulillah. Itu sudah cukup lah. Ya, alhamdulillah. Jadi kelanjutannya gimana tuh nanti? Tadi kan aku juga belum sempat ngobrol soalnya tadi buru-buru. Ya, kita menunggu seminggu lagi itu akan dihadirkan saksi ahli. Oh, saksi ahli Saksi. artinya dari Pihak keluarga kita. lagi atau dari? Dari pihak kita. Dari Ya, kita lagi? Ya, Oh, saksi ahli. oke. Hari Rabu besok. Rabu depan lagi ya Iya. berarti ya? Hah. Jadwalnya mesti pas lagi ya, mau gue syuting gitu ya. Terus bagaimana? Apakah tetangga datang? Enggak datang, gue aja yang jawab. Gue nggak tahu maunya apa sih, nggak pernah datang. Emosi, jangan sampai gue naik meja sini ya. Emosi, maunya apa sih? Itu udah gue jawab ya, nggak datang. Aneh deh, kadang suka bikin aku emosi. Lalu hasil sidangnya gimana, Pak? Kan gue harus bye-bye, namanya anak perawan ya saya. Kalau di sini, Pak, Mak, kan Mama sama Papa belum pernah satu frame sama aku. Jadi kita harus membuat yang beda supaya nggak terlalu tegang, nggak terlalu serius. Iya. Kalau terlalu serius takut stroke kayak tetangga. Gitu. Jadi tadi hasil sidangnya belum juga dong berarti? Ya? Belum. Kita hasil sidang masih lama kayaknya. Mungkin 2 bulan lagi. Masih lama. Allahu Akbar. Masih panjang proses. Lama ya berarti prosesnya. Ya. Apa sih yang membuat itu jadi lama sebenarnya? Ya, yang menjadi lama ya karena persoalan ini tidak menemui titik kesepakatan. Titik kesepakatan itu susah. Iya, mungkin kan karena banyak kan pemirsa di rumah semua kayak bertanya-tanya. Kenapa sih nggak kelar-kelar? Kenapa bukannya nggak kelar-kelar? Iya. Mereka kan banyak yang nggak tahu ya apa yang terjadi di belakang. Iya. Jadi memang belum nemu nih titik terangnya di mana. Iya. Gitu. Kalau kita sih maunya damai-damai aja. Iya. Ya, kita mah nggak mau ribut-ribut. Nggak mau ribut-ribut. Gua tahu loh Pak Faisal aja dari dulu pas zaman almarhumah ribut-ribut hebat sama keluarganya. Dia yang, ayo, Bayan, nggak boleh begitu namanya bapak ya. Iya. Sekarang kok begini sih, kan aneh ya. Aduh. Tapi kemungkinan besar kira-kira jatuhnya ke tangan siapa ya, Pak? Ya, itu udah gua aja yang jawab deh. Lu mah aneh. Kadang ngasih pertanyaan aneh, kemungkinan jatuh ke tangan siapa. Itu mah udah masyarakat Indonesia juga tahu mana yang lebih tepat. Sekarang nggak usah ngurus cucu, ngurus anak sendiri aja bisa apa enggak? Aduh. Mau minta, ntar gua ngoceh lagi mulut gue. Minta duit gue lagi. Bapak Ibu, sebelumnya kita ada langganan artikel yang mau lewat. Boleh nggak lewat? Boleh, silakan. Pling. Sumpah lu ngeledek gue. Dari Hello. Mau dari Hello, mau dari mana? Ini kecil banget. Maju aja dikit sini, nonggak. Astagfirullahaladzim. Ya kan gue nggak mungkin nongkin. Ya maju ke sini. Ini emang kadang suka ngerjain. DS mau pindahkan makam Vanessa Angel Haji Faisal. Dosanya besar. Ini terus gue baca bawahnya. Lu kebangetan kalau gue suruh bawa. Ya iyalah, itu mah nggak usah Pak Faisal aja. Gue aja
banci begini tahu dosanya gede, anak orang udah mati bukan didoain malah dimatiin lagi. Aneh kadang-kadang ya. Ini jadi kayaknya ini acara gue yang bintang tamu deh, Pak Faisal sama Bu Dewi jadi host aja. Emosi. Gregetan ya? Gregetan, jadinya gregetan. Jadi gimana tuh Bu menanggapi itu sama Bapak? Makam katanya mau dipindah. Pada intinya kita tidak setuju dengan makam ini dipindahkan. Dan kita mencoba berusaha dengan berbagai cara ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak jadi dipindahkan. Karena setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata untuk memindahkan makam itu banyak persyaratannya. Banyak persyaratannya. Jadi yang pertama izin dari makam, kemudian izin dari saya sendiri juga harus mendapat izin karena saya yang memakamkan di situ. Itu dulu pemakamannya kan sudah seizin daripada orang tuanya si almarhum Panes juga kan. Jadi sepertinya agak sulit juga lah. Mudah-mudahan tidak bisa dipindah. Sebenarnya kalau misalnya mau makam harus pindah itu anaknya yang harusnya. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Harusnya yang benar gitu wewenang sepenuhnya di tangan si Gala. Iya. Kan Gala ahli waris. Nah, karena Gala kan ahli waris tunggal jatuhnya kan. Jadi kita harus menunggu umur Gala dulu. Gala 17 lah paling iya. kan. Ya tapi nggak mungkin lah Gala tiba-tiba ujuk-ujuk ini nggak mungkin. Gala kan punya otak. Iya. Maaf ya, mama papa nih kan asli saya jadi keluar. Nggak apa-apa biar masyarakat tahu. Ntar kalau saya diem aja dibilang kok lupa sama tujuan awal, ya nggak tahu gue di belakang. Sabar. Bu Dewi aja sabar loh. Ya kalau itu Bu Dewi sabar. Lah kalau gue Ibu Kim. Gue ini Ibu Kim bukan Ibu Dewi. Kalau gue Ibu Dewi mungkin gue bisa sabar Bu Dewi. Makanya gue mah nggak bisa. Makanya gue liat Pak Faisal sama Bu Dewi sabar-sabar banget. Gue mah nggak bisa begitu. Dia yang pada sabar, gue yang gregetan di belakang. Jadi tapi sebenarnya sebelumnya udah pernah belum koordinasi terkait pemindahan makam itu dari sana, dari tetangga? Dari kita yang Koordinasi dihubungin ke kita Ibu? sendiri nggak ada. Nggak ada Kita ya? cuman dari wartawan, dari berita Ya itu kan? aja. Pasti ada aja perantaranya kan? Aneh ya. Apa sih sebenarnya disebutin gue juga nggak tahu. Yang dicari. Yang dicari apa sih? Tahu kan kalau minta duit gue udah bilang datang ke rumah gue. Mau minta berapa nominalnya nggak mau. Kemarin aja gue undang ke sini nggak mau kan? Padahal gue udah naikin budget pakai duit gue pribadi. Nggak mau. Demi Allah tanya tuh. Sakit. Oh sakit ya sudah. Sakit. Ya tapi kan intinya gue sudah mengundang di sini biar maksud gue biar gue tahu nih ada apa sebenarnya butuhnya apa biar ditengahin kan. Sabar. Jadi kabarnya akan dipindahkan ke Karet Biak ya. Karet Biak apa Bifak sih Bang? Bifak. Santai dong lu jangan keroyokan. Bener tuh Bu, tapi kabar itu Pak. Ya, kabar dari para wartawan atau dari media sosial benar. Tapi ya ke kita belum sampai secara pribadi lah belum sampai. Belum sampai, artinya kan pakai perantara ya, kabar angin lah ya. Kabar angin aja gitu ya. angin. Tapi kan anehnya dia udah bilang begitu, udah ada statement di media, surat izin apa semua sudah keluar ya, sudah ada. Yang anehnya dan menjadi pertanyaan adalah pada saat dikonfirmasi ke Taman Malakanya di tempat Bibi sama Vanessa dimakamkan dan juga tempat Karet Bifak yang akan dipindahkan ke sana, mereka belum mendapat konfirmasi apapun loh. Iya. Betul. Ya, Ya, itu betul, setelah betul. dikonfirmasi kita grill belum ada gimana itu? Ya itulah kadang-kadang berita entah berita itu dari mana saya juga bingung. Kok sudah sampai berita tuh surat-suratnya sudah ada, sudah tinggal Sudah keluar. Tapi ternyata kita tanyakan kepada orang yang lebih berwenang, ya nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada katanya. Makanya Pak, sampai keluar artikelnya nih, aku kasih lihat deh. Nih artikel mana? Tuh kan, Allahu Akbar. Ayah Vanessa belum memberi informasi ke pengurus TPU Taman Islam Malaka soal rencana pemindahan makam putrinya. Dari sini belum ada informasi, keluarga DS belum kasih tahu penjaga makam. Kata penjaga makam di TPU Taman Islam Malaka. Namanya Hardi tuh Seneng. Terkonfirmasi artinya sudah valid dong, memang belum ada konfirmasi apapun. Mungkin hanya gertakan kali. Tapi apa memang boleh begitu ya? Artinya kita menyebarkan berita-berita yang Nggak boleh dong, pembohongan publik. kan nggak benar itu. Pembohongan publik itu nggak boleh. Iya, ngomong yang yang nggak jelas ya. Sesuatu yang tidak ada dibuat-buat. Iya, kalau memang benar itu kan ya, saya juga udah bertanya sih. Memang belum ada nggak belum orang ada, nanya sih? iya, Enggak. Nah beritanya sudah santer beredar seperti itu. Nah boleh apa enggaknya saya jadi pertanyaannya soalnya saya sendiri kadang-kadang ngomong di publik takut saya ngomong nih. Kalau Kita mah hati-hati ya Iya, kalau saya ngomong. takut saya ngomong kalau enggak, ya enggak berani saya ngomong.
Kalau iya iya, kalau enggak Benar. Ya memang begitu. Bahkan sampai ada artikel lain lagi nih yang terkait masalah pemindahan makam itu. Yang satu maksudnya ada ada artikel baru lagi. Oke. Ini kayaknya edisi khusus mata gua rabun deh. Sebelum pindah, Haji Faisal bawa Galaskai ziarah makam Vanessa untuk pertama kali. Haji Faisal bawa Galaskai ke makam Vanessa Angel untuk pertama kali. Momen Haji Faisal datang berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di TPU Malaka, di TPU Islam Malaka, menuai sorotan publik. Aduh panjang. Ya udah intinya gitu, Bu. Jadi kita lihat dulu ada videonya aja ya, biar mata saya nggak jadi teka-teki maminya. Siapa itu? Mami, siapa itu? Mami, Gala datang, Mi. Kenapa tuh? Papi, Gala datang ya. Nena, ini Papi Gala ya. Aduh. Gua mau baca artikel aja sampai nggak tega. Bagaimana bisa sih yang katanya bapak kandung tega mindahin makam? Kadang-kadang emosi loh beneran. Jadi gimana tuh Bu reaksi pertamanya Gala itu ya, berarti pertama kali ya? Ya reaksinya baru nyampe di situ, dia lihat foto papinya, maminya bilangnya papi, mami gitu. Jadi kita miris saja kan. Iyalah. Ngelihat dia begitu, makanya kita bawa karena berita itu mau dipindahin. Jadi biar nanti si Gala dia ada kenangan di sana kalau seandainya iya dipindahin kan. Jadi nanti biar kita nggak disesalin sama si Gala kalau dia besar. Gitu dong. Aduh, aku tarik nafas dulu ya. Gitu ya. Sampai artinya kan bapak sama ibu juga harus minta maaf mau nggak mau ya. Iya. Karena tidak langsung. Ya, Kita kadang kalau ke makam ya, Panes, mama sama papa kesini doain kamu biar kamu tenang, mas suami kamu di sini. Tapi kalau seandainya dedi kamu mau mindahin juga, mama sama papa minta maaf. Mama nggak bisa mempertahankan kamu, gitu aja kami ke situ. Ya kan kita juga sudah ini sudah berusaha. jadi pengen nangis. Itu minta itu dulu. Iya. Minta tisu. Cepetan foundation gue mahal banget. Bentar ya Bu, aku netes. Iya makanya maksudnya kayak gue pribadi ya, gue ini nggak ada hubungan darah sama Vanessa sama Bibi aja, gue nggak pernah ketemu langsung gitu sama Bibi, gue nggak pernah ketemu. Tapi gue nih saksi hidup kan, artinya gue tahu selama kita nggak munafik lah ya, Vanessa tuh dulu kayak apa kita semua tahu. Ya. Sampai akhirnya bisa jadi, gue tuh seumur hidup gue kenal Vanessa. Karya Bu, ini Bu tisu Bu. Seumur hidup gue kenal Vanessa, gue jarang, hampir tidak pernah yang namanya saya melihat Vanessa tuh sholat subuh. Iya. Sumpah hampir tidak pernah. Mungkin ibu sama bapak bisa tahu itulah, lebih tahu mungkin. Itu pas dia kenal sama Bibi, dia belum cerita awalnya sama gue, dia kenali sama Bibi. Tapi tiba-tiba ambil mukena, belajar sholat, itu ya diperbaiki lah sholatnya. Sampai gue tanya, Neng kamu kenapa? Tumben, subuh-subuh gitu sholat, nggak keluyuran malam gitu. Tumben banget, ternyata ya dia lagi dekat sama Bibi gitu. Membawa positif banget ke perubahan Eca, dan itu kita teman-teman dekat semua tahu kayak gitu. Jadi kayaknya kalau sampai kejadian, gue sih sekarang juga bingung ya, mau ngasih tanggapan juga kita bingung ya Pak. Kalau kasarnya kalau kita ladenin kita sama PA-nya nanti. Ya. Jadi mendingnya sudah, dia mau bekor-kor mau kayak gimana ya udahlah gitu. Kita juga sudah berusaha semua bersama-sama, ini satu Indonesia udah mencegah, udah berusaha ngasih sayembara, udah berusaha untuk mediasi. Tapi semua kan dibentahkan oleh
pihak sana ya kan? Iya. Ya makanya waktu itu kita bawa cucu kita ke sana kan itu. Rasanya kita sudah berbuat baik agar jangan disesali suatu saat oleh si Gala ini kan. Nah, ini buktinya. Oh, kita sudah memakamkan satu makam kan. Masa masih mau dipindahkan? Rasanya jarang orang yang seperti itu ya. Jarang. Iyalah. Umur saya udah segini belum ada orang yang mau memisahkan orang suami istri. Kenapa? Karena orang suami istri itu secara kan sudah diserahkan oleh bapaknya itu kepada suaminya. Ujab kabul kan? Iya. Nah, sekarang mereka hidup bersama, kemudian mati bersama, ya sudah selesai. Kita makamkan secara layak, secara baik. Ya sudah, tinggal kita mendoakan aja lagi. Benar. Masa kita usik-usik juga, kita ganggu juga ketenangannya, kedamaiannya. Akhirnya kita, seharusnya kita berbaikkan, malah yang timbul kecemburuan yang nggak karuan menurut saya sih. Malah jadinya ntar kacau kan Ya, kalau diladenin terus, ntar nggak udah-udah. Iya. Kasihan segalanya juga nanti. Kasihan, pasti ini kan jejak digital. Iya, semuanya ini akan jejak digital kan nggak mungkin kehapus. Nggak Yang mungkin. kayak kemarin yang masalah video Quran itu kan, yang video saya udah tahun jebot tiba-tiba dikeluarin di Sekarang ternyata temenan sama si pocong. Iya. Artinya kan maksudnya jejak digital tuh ada, nggak mungkin bisa dihapus kecuali semua serentak gitu, menghapus baru hilang. Kasihan Galanya, katanya sayang cucu tapi begitu kelakuannya. Gua mah, ada yang mau disampaikan nggak tapi ibu sama bapak? Ya kalau pihak sebelah. Nggak ada yang mau disampaikan. Saya rasanya udah cukup banyak yang saya sampaikan. Iya benar. Namun semuanya itu ya seperti angin berlalu aja cuman. Benar. Jadi udahlah. Saya juga nggak terlalu berharap banget lagi. Apapun terjadi ke depan ya sudah saya akan hadapi dan saya akan jalani itu aja. Soalnya kadang-kadang seperti pemindahan makam inilah kan. Kadang surat-surat sudah selesai. Kita tanyakan ternyata surat artinya tidak tervalidasi kebenarannya. Iya, jadi kebenaran itu membuat kita merasa tidak tenang aja cuman. Udahlah, kita jalanin aja. Percaya juga susah banget ya Pak. Iya. Seandainya itu aja dulu udah pernah dia tanda tangan mau jadi wali, tentunya nggak jadi. Itu dulu. Jadi kita itu udah tanda tangan percayanya kita di mana kan? Jadi kepercayaan kita itu udah habis ya Pak. Iya. Itu udah tanda tangan di pengadilan. Udah mulai habis juga. Benar. Di dekat orang pengadilan tanda tangan loh. Kok dia dibantah? Apa yang mau kita percaya lagi tuh? Iya. Dari sananya sudah menutup. Iya. Jadi jangan nanti masyarakat menilai udah sih damai ya. No. Dari sini sudah berusaha. Gitu. Iya. Sedangkan pengakuan sudah ditandatangan, akhirnya dibantah kan gitu kan? Iya. Apalagi sekedar omongan. Benar. Nah, jadi makanya jadi kalau misalnya kalian minta damai aja. Bukan yang di sini yang suruh damai, yang sana suruh damai sama dirinya sendiri. Iya itu dulu. Gue udah bilang berkali-kali suruh damai sama dirinya sendiri. Iya. Terima keadaan, terima kenyataan, damai. Semuanya pasti akan clear. Iya. Beneran loh. Iya. Udahlah capek kalau ngomongin itu nggak kelar-kelar. Ntar kita sama PA-nya sama dia. Mending bahas artikel lain aja nih. Ada artikel tentang, adik gue lagi di artikelin apa nih coba tentang Fuji. Allahu Akbar kecil. Kalimat depannya aja. Pak Faisal nangis saat Fuji diam-diam beri 100 juta. M kena sindir. Ya nangis lah, namanya orang tua, lu mah enggak aja ya. Nggak usah dikasih 100 juta, dikasih 10 juta aja bisa terharu lah namanya orang tua. Ya Pak ya, betul. Saya wakilin lagi Pak. Iya. Jangan ntar aku diserang netizen. Iya. Gimana Pak tanggapannya itu? Gimana kronologisnya, mungkin banyak yang belum tahu juga. Iya, saya benar-benar terharu dalam hal itu. Karena waktu itu hari Jumat. Jadi saya penandatangan pelunasan rumah hari Kamis. Hari Kamis atau Senin ya. Senin berjalan sehari 2 hari. Mamanya sempat menanya besoknya, Papa udah jadi lunasi rumah? Udah, kemarin udah saya Papa lunasi. Nambah berapa Papa? Ya sekitar 206 atau 205 apa? Emah gitu. Oh ya udah, apa-apa katanya. Terus ya udah, saya ya seperti itu aja, selesai saya ke pasar. Hari Jumat, besok tuh Jumat pagi-pagi saya mau pergi sholat. Anak saya ngobrol-ngobrol sama mama, ngobrol-ngobrol. Terus saya Papa bilang, Papa mau pergi sholat? Iya Pak katanya. Anak saya Papa salam. Terus pulang sholat Jumat, Papa ganti baju mau pergi ke pasar. Si Puji nanya, Papa rumah udah dilunasin Pak katanya. Udah Papa lunasin kemarin, udah nggak ada masalah lagi, semuanya udah selesai.
ini dari Puji Pak katanya. Saya langsung dikasih 100 juta. Cash. Transfer, cash. Oh, okay. Tanpa saya minta. Saya nggak menceritakan, dia bertanya, rumah udah lunas? Udah saya lunasin. Udah nggak ada masalah lagi, udah tenang. Semuanya udah clear. Langsung dia, ini dari Puji Pak katanya. Kasih duit 100 juta. Miris nggak? Ya perasaan ya benar-benar ya apa ya? Tersentuh ya. Tersentuh perasaan saya, tersentuh banget perasaan saya. Karena anak saya di umur baru 19 tahun udah peduli dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Peduli artinya ada timbal balik. ada timbal balik. Budi seorang anak ke orang. Iya. Nah, terus setelah dia transfer, terus sorenya saya pulang, mamanya juga bilang begitu saya pulang. Ya pas saya jalan juga mamanya udah WA, si Padli juga mau ngasih, si Pran juga mau ngasih katanya. Waduh, alhamdulillah bilang saya, ya anak-anak masih tentu ingat papanya, tentu sayang papanya gitu. Tentu pikiran saya begitu perhatian dia sama papanya, begitu sayang. Tentu itu isinya bagi saya kan, bukan nilai uang. Toh sudah saya bayar, tidak ada masalah, udah selesai urusan kan. Tapi yang membuat perasaan saya ini tersentuh kan. Begitu dia perhatian kepada papanya, begitu dia sayang, ada nilai sayang. Perhatiannya yang lebih mahal dari dominannya. Iya, lebih daripada dominannya itu. Iya. Ya. Karena saya nggak meminta dan saya udah bayar, nggak ada masalah, udah clear kan gitu ya. Tahu-taunya anak mengeluarkan, anak sana ngasih 65 juta, yang ini ngasih 50 juta, ini ngasih 100 juta. Ya nangis lah saya. Iyalah. Sempat saya dari rumah sampai ke pasar saya nangis di mobil sendiri. Nangis. Karena haru ya, Pak. Terharu, tentu kita ya bagaimana ya. Saya kan terhadap anak kan disiplin memang tinggi juga disiplin saya selama ini. Kadang-kadang ya dalam disiplin itu tentu kita bukanlah manusia sempurna ya. Kadang sering kita marahin juga, mungkin marahnya apalah ya istilahnya. Marah karena sayang. Sudah sayang, karena saya. Jadi berarti buah yang saya jaga selama ini dia berhasil menurut saya. Itu yang saya tangisin ya. Artinya apa yang saya lakukan terhadap dia kontrol, ngejaga gawang. Iya, kontrol itu selama ini dan masukan-masukan saya itu tentu berhasil, sukses sampai hari itu menurut saya kan begitu ya, kan belum ada masalah kan sampai hari itu. Nah, terbukti dia memberikan dan dia tidak ada masalah. Jadi saya menangis sampai ke pasar. Wajar sih. Saya sendiri di mobil waktu itu nangis. Ya syukurlah bilang saya. Ya, alhamdulillah berarti kan artinya Fadli, Fuji, termasuk Franz juga udah bisa mengikuti jejak almarhum dan almarhumah ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Dan sekarang juga sebenarnya agak gimana gitu ya, namanya orang lagi naik pasti ada aja pembahasan. Dulu pasti. Kayak Fuji, ini lagi dibahas lagi hubungannya sama Torik. Iya. Bagaimana itu, Pak? Ya, bagi saya sih Puji berhubungan dengan Torik kan masih masih anak muda. Iya. Si Puji masih cinta monyet. Kalau kata kita kalau di kampung saya memang begitu, itu istilahnya. Jadi bagi saya sih masih di batas-batas yang wajar. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Orang menjajaki diri atau mencari penyesuaian lah kan. Bagi saya sih oke-oke aja. Dan saya yakin dan percaya si Tori ini kan orangnya sudah menjadi public figure juga lah sifatnya. Tentu dia tidak akan mau sembarangan. Jadi dengan demikian ya banyak sedikitnya saya percaya saya sama dia. Ibu bapak udah ketemu Torik tapi? Oh pernah sekali ya pernah Pak. Sekali waktu nganterin nganterin. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah habis dia nonton. nganterin ke rumah nemuin bapak sama ibu. Iya, ya, tapi dari situ aja udah kelihatan. Iya. Jadi di situ kan kelihatan bahwa dia bertanggung jawab kan gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba nih ya halu-halu aja dulu ya kan, tiba-tiba Torik datang ke rumah. Kalau kemarin kan cuma nganterin pulang, Bu maaf ya nih Bu, Puji saya pulangin gitu kan, udah nonton ceritanya ya. Datang lagi nih ke rumah, mau ngelamar Fuji, gimana tuh? Nah kalau itu sih sedapat mungkin harapan saya janganlah dulu, tunggulah si Puji lebih dewasa. Ya tunggulah si Puji lebih dewasa dulu. Dan ya selesai kuliah. Kalau bisa selesai kuliah. Karena untuk mengarah ke situ kan memerlukan persiapan mental juga, bukan keuangan aja. Mental ya banyak yang harus dipersiapkan, banyak yang harus dipersiapkan. Kalau sudah mengarah ke jenjang rumah tangga itu banyak yang harus dipersiapkan. Dan saya sendiri juga harus membriefingnya paling enggak 6 bulan dulu kan begitu ya. Menghadapi rumah tangga begini haruslah. Jadi kalau tiba-tiba saja dengan umur sekarang
masih agak Masih khawatir, jauh, khawatir ya. kita ya, khawatir. Si Puji ini kan biasanya dia manja sama abang-abangnya, dia manja, sama iya. kita juga manja kan. Jadi dia sekarang kayak gitu, dia udah dikenal sama orang, jadi dia habis lagi sedih kayak gitu, jadi mentalnya itu masih Ya pastilah balik-balik wajar. Belum stabil Oh, namanya, belum. 19 masih jauh tahun. banget. Kita itu semuanya satu keluarga itu benar-benar hancur. Iya. Jadi kadang kita ke rumah itu si Pujinya belum bangun, saya bangunin. Tentunya dia udah bangun. Nak, kenapa belum bangun? Dia lihat ke kita matanya udah merah. Kenapa nangis gitu? Ingat udah sama kakak gitu. Tapi nanti dia pergi, dia kerja, dia profesional lagi Iya, kan. Jadi orang kan nggak tahu gimana, kayak gitulah mentalnya kan. Iya, benar. Jadi nanti kalau dia seandainya begini begitu, itu kita belum bisa berandai-andai. Iya sih benar. Karena mentalnya masih rapuh. Kita pun juga masih rapuh. Harus menjaga lah. Sekarang kan udah berarti artinya yang sekarang dilakukan keluarga Pak Faisal sama Ibu Dewi saling menguatkan ya. Nah, Karena iya. semuanya sama-sama goyah nih ibaratnya, jadi harus saling menguatkan ya. Lebih Iya. fokus ke situ dong berarti. Iya. Lebih fokus ke situ. Jadi si Tori sendiri pun saya ya mungkin berterima kasih juga ya, artinya anak saya istilahnya tentu menambah semangat juga bagi Pastilah. dia. Supportnya ya Iya. untuk masuk ke dunia situ tentu si Tori secara langsung ataupun tidak langsung dia tentu mendukung ya. Iya, tentu bisa membimbing bisa Puji membimbing. juga. Nah, kalau memang Tuhan nanti mempertemukan jodoh bagi mereka, ya harapan saya selama beberapa tahun ini ya saling kerjasama, saling menjagalah, saling ya memberi masukan-masukan lah ya. Iya. Itu Saling harapan melengkapi saya. lah biar menjadi contoh, kan kakaknya udah duluan. Iya, Kayak saya- gitu ya. iya. Kayak itu saksi hidup sih saya. Iya, Sampai itu gua harapan. ngoceh di sini nih nanti. Iya. Jadi ini ada sesi tanya jawab kita di The Kim Show tuh sekarang special edition ya kan, udah kayak motor saya special edition. Ada sesi tanya jawab, buka komentar dari netizen. Jadi kita sudah buka sesi tanya jawab dengan Ibu Dewi dan Pak Haji Faisal dari platform Hello. Halo, ya. Gitu. Ini ada 4 pertanyaan terbaik yang kita pilih secara random ya Pak, Bu. Kita tampilkan yang pertama. Allahu Akbar. Pertanyaannya Dan banyak. tanpa bekoang ya. Saya maju ya Pak, Bu. Maaf ya. Namanya. Yayan Wahyuni ya. Hashtag gosip bareng Langit Entertainment. Hashtag tanya Haji Faisal dan Bu Dewi. Nyerta. Bapak, Ibu yang dihormati sekalian, Pak keluarga, Bapak sudah sering bahkan sampai tidak terhitung dihina, diremehkan, direndahkan oleh keluarga besan Bapak. Tapi Bapak dan Ibu tetap diam saja. Kenapa Bapak dan Ibu? Bapak, jika makam nanti tetap dipindahkan, apakah Bapak akan diam saja? Jejak digital itu kejam dan akan selalu ada sampai kapanpun. Kalau nantinya Galak sudah tumbuh dewasa dan dia mengetahui semua perilaku buruk dari keluarga ibunya, terutama kakeknya sendiri, apa yang akan Bapak dan Ibu jelaskan nanti? Bukankah nanti juga akan menjadi bumerang kembali? Karena pastinya keluarga DS akan kembali menyalahkan didikan Bapak dan sekeluarga. Bagaimana Ibu tanggapannya dan jawabannya? Memang ini panjang jawabannya. Panjang ya, saya Iya, bacanya iya, aja sampai 5 Iya. menit tadi. Panjang. Hah? Yayan Wahyuni. Nanya aja. Yayan Wahyuni panjang banget lo nanya. Jadi jawaban pertama, kita bukan tinggal diam sih sebenarnya. Semuanya itu sudah kita rekod lah, Iyalah. istilahnya sudah kita rekam lah, sudah kita catat Sudah lah. terplanning secara rapi. Iya. Ya. Cuman kita awalnya dulu kita selesaikanlah dulu permasalahan ini supaya jangan nanti tumbuh masalah lain lagi. Tentu banyak juga waktu untuk tersita untuk urusan itu. Jadi fokus saya sekarang untuk hak perwalian ini dulu. Udah selesai hak perwalian ini, mungkin kita akan melangkah ke jenjang lain, itu tidak tertutup kemungkinan. Iyalah, tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak. Yang penting sekarang kan fokusnya berarti di hak perwalian, Hak perwalian dulu. dulu. Itu selesai, tidak menutup kemungkinan saya melangkah ke yang baru. Iya, ya. Betul. Yang kedua. Ada nyamuk nih, studio bagus ada nyamuk. Yang kedua, pertanyaannya dari Mawar Melati. Enggak lah, canda. Hashtag bergosip di Hello. Kenapa Pak Haji tidak tempuh jalur hukum saja laporkan keluarga DS? Kan sudah meresahkan keluarga Bapak. Pak DS juga menjatuhkan harga diri almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa. Sampai anak dan menantu Pak Haji mau dipisahkan yang sudah jelas nih tenang bersama di satu liang lahat.
itu mau dipisahin. Ya netizen kan cuma bisa berdoa semoga tidak dipindahkan makamnya mereka. Tapi berharap Pak Haji sama Ibu Dewi bisa tegas menghadapi keluarga sana. #gosip bareng Langit Entertainment. Ini pertanyaan atau maksa orang sih? Aneh deh, mawar ah. Enggak aja. Lu jangan kira kita pada diem aja ya di sini. Mulut gua lagi nih yang ngoceh. Ya ini sama seperti yang tadi nih. Istilahnya kita hanya menunggu momen yang tepat. Betul. Momen yang tepat. Selesailah satu dulu, insya Allah. Tapi tidak tertutup kemungkinan di dalam waktu beberapa minggu ke depan ini ada sesuatu masuk laporan. Tidak tertutup kemungkinan. Sedang kami godok lah permasalahan. Ada permasalahan yang akan kami angkat ke atas. Oke. Terjawab ya pertanyaan ketiga dari Winda 313 #gosip bareng Langit Entertainment #tanya Haji Faisal dan Bu Dewi. Semoga tidak jadi dipindahin. Amin. Ya bagus, pintar lu pada jawab ya. Ya. Benar, itu kan Amin. baik, berarti harus diaminin. Betul. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Haji Faisal sekeluarga ya kalau seandainya makam almarhumah Vanessa Angel tetap dipindahkan? Pertama sekali saya tentu bertahan ya bagaimana supaya jangan dipindahkan. Kalau sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, itu pemindahan itu harus ada tanda tangan saya. Betul. Itu kalau menurut undang-undang yang saya baca. Ya. Tapi saya nggak tahu. Kadang-kadang ada lagi aturan lain saya kurang paham. Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, maka saya tidak akan tanda tangan surat untuk pemindahan. Benar. Karena saya yang memakamkan di situ. Tentu pihak makam harus izin saya baru Harus bisa izin dikeluarkan. Bapak dulu Itu ya. menurut aturan main. Nah tentu saya tidak akan mungkin berizin. Iyalah. Nah, kecuali kalau saya menabrak rambu-rambu hukum. Nah. Kalau saya termasuk menabrak rambu-rambu hukum, ya tentu saya mau tak mau ya terpaksa ya boleh buat. Soalnya kalau sudah main-main hukum segala macam, saya sampai sekarang masih tetap berprinsip bahwa apapun yang akan saya lakukan, saya nggak mau menabrak hukum-hukum yang berlaku. Benar. Lu pada ngebayangin gak sih jadi Pak Haji sama jadi Bu Dewi gitu ya? Berat. Udah menikah, dia yang bayar, ya kan? Dia ngasih cek, gua tahu, say. Meninggal dia lagi yang ngurus, paling mau diusik lagi, emosi gak sih? Ayo sabar. Pertanyaan berikutnya dari panggil aku F underscore. Namanya gitu, say. Panggil aku F underscore. Hai Oma Opa Gala, aku mau tanya dong, gimana sih pendapat Oma Opa? Karena lagi rame banget nih terkait Kak Fadli yang katanya netizen cocok sama Kak Ica. Aduh ini nanti gua ada gosip. Jadi gimana nih pendapat Oma sama Opa menanggapi hal tersebut? Terima kasih. #gosip bareng Langit Entertainment. #tanya Haji Faisal dan Bu Dewi. Lucu ya kadang netizen tuh. Itu kan kemarin si Ica kan suka banget tiktokan segala macam. Kalau Ica itu kan udah nganggap si Fadli itu seperti adik Adiknya. kandung sendiri. Si Fadli pun juga begitu, Kakaknya. nganggap si Ica itu seperti kakaknya sendiri gitu. Iya. Jadi kita mungkin si Ica sama si Fadli biar biar nggak terlalu tegang, Iya, bikin tiktokan gitu. Ya itulah makanya hidup jangan terlalu serius tapi kena stroke. Ya, banyak bercanda. Nggak lagi-lagi. Tadi kan pengadilan duduk saya, Fadli, Ica. Dia lagi bercanda. Saya kan tidur ya, ngantuk tidur saya. Dikagetin sama siapa ya tadi gue lupa. Kak bangun kak. Kenapa kok tidur? Tidur lah. Aku bercandain dong gini. Ya tidur lah, gue panas nih ngeliat mereka berdua saling perhatian. Gue sendiri mendingan gue tidur merem. Jadi trending, say. Gue gak nyangka ke berita jadi trending. Untung muka tuh lagi cantik ya kan. Seperti itu. Ya pokoknya kita semua, saya perwakilan dari Langit. Iya. Dan kita semua se-Indonesia mengucapkan selamat untuk kalian berempat. Amin. Siapa aja? Iya berempat yang tadi, kirim komentar. Itu berempatnya siapa lu yang jelas dong? Tadi. Yang kakak. Aduh, Kadang-kadang suka ini deh ah. Menghancurkan host ya? Kadang-kadang ya Bu, karena saya ini bingung ya. Saya di sini katanya host dikasih acara The Kim Show. Udah cetar nih, udah bagus banget share. Wah semua udah bagus. Tanpa pakai promosi ad ya, itu udah bagus banget. AdSense-nya bagus dari The Kim Show, semua bagus. Tapi kadang nih krunya sialan.
Suka berlomba-lomba ngebunuh hostnya. Lu mau gantiin gue apa? Mau panggil Artos gantiin gue di sini? Mending berdua sama Artos ini, nggak apa-apa. Gue mah nggak apa-apa. Jadi pokoknya selamat buat kalian berempat ya, yang tadi komentarnya sudah kita bacakan. Itu akan mendapatkan voucher dari Grab senilai 200. Kok jadi gitu sih? Senilai 250.000 rupiah. Nah, buat kalian yang mau mendapatkan voucher dari Grab, voucher-voucher lainnya, kalian juga bisa langsung download aplikasi Halo di Play Store, App Store. Sesegera mungkin, don't forget to register your account on the application, okay? Jangan lupa juga untuk segera follow akun Langit Entertainment. Karena apa? Karena tiap harinya akan ada berita update yang akan belum selesai. Kan? Aneh kan? Dan akan ada berita update yang akan kita update tiap harinya. Dan juga uang tunai ratusan juta rupiah yang diberikan ke para komentator beruntung. Lu Krisna tanggung jawab lu ratusan juta, gue bilang. Nggak ada di counter. Nah, emang enak gue kerjain. Dan pertanyaan terakhir untuk Bapak Haji Faisal dan Ibu Dewi. Apakah kamu kasih? Salah deh, maaf. Apa harapan Bapak sama Ibu ke depannya nih untuk segala kasus yang, aduh gue nggak tahu nih, kayak never ending story, nggak kelar-kelar ya? Gimana harapannya? Ya pasti ini katanya pertanyaan juga ngaco ya. Gua mah coba lu yang bikin itu. Apa harapannya menurut lu? Nah, ya udah. Nanya ya. Emosi. Tapi nggak apa-apa deh, biar nggak penasaran ya, Bu. Saya kan bacain ya. Gimana Ibu sama Bapak tanggapannya, harapannya ke depannya dengan kasus yang tidak kunjung selesai ini? Apa harapannya Bapak sama Ibu? Ya. Ini kalau Pak Faisal sama Bu Dewi sampai jawab, saya berharap tidak kelar-kelar, lu bunuh gua aja deh di sini. Udah pada tahu jawabannya, nanya tapi nggak apa-apa. Apa Bapak sama Ibu jawabannya? Harapannya? Ya, harapan kita persoalan ini cepatlah selesai dan tidak terlalu berlarut-larut juga lagi ya. Ya maksimal sampai putus pengadilan lah. Benar. Nah, sudah putus pengadilan sudah selesai lah harapan saya itu, dan mendapatkan keputusan yang adil-adil. Ya, yang sebaik-baiknya lah kan itu ya. Demi Gala. Demi anak, semua demi Gala. Demi anak kecil ini kan, demi anak yatim piatu ini. Benar. Agar dia tidak menjadi korban atas kekeseruan kakeknya nih. Itu. Jadi harapan saya. Setuju banget. Semoga semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Lu gua suruh nanya lagi ke Ibu. Sama pasti jawabannya. Coba nih tes. Apa Ibu? Lah kadang-kadang ngasih pertanyaan aneh ya. Itu mah nggak usah harapan dari Pak Faisal sama Bu Dewi. Satu Indonesia juga berharap sama. Sabar. Beranak juga nih gue di sini. Minum. Gimana Ibu? Bu kita minum dulu. Haus. Bapak Ibu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lama-lama Sarah kayaknya nggak terkonsep deh. Nggak terkonsep. Alhamdulillah. Ibu harapannya bagaimana? Harapannya sama Papa sama aja. Sama aja ya. Janganlah berlarut-larut, cukup sampai di sini aja, biar segala itu udah selesai, nggak biar masa depannya bagus. Bener. Gitu. Amin. Telat kan ngomong amin aja bilang. Sebab persoalan ini kalau semakin panjang, mau tidak mau, itu nanti akan membebani si Gala secara mental. Pastilah. Psikologisnya itu akan berat untuk dia lalui nanti di masa-masa dia remaja. Mungkin dari SD kali ya, kalau setelah dia tahu dengan dunia dia bisa media, buka dunia maya aja. Iya, dia udah mulai. Nah, yang saya takutkan kan itu dengan adanya hal-hal yang tidak pantas dibuka, dan kadang-kadang yang dibuka itu belum tentu kepastiannya. Benar. Dan itu mungkin bagi orang sekarang tidaklah jadi masalah, tetapi bagi anak itu, cucu saya itu sendiri nanti itu sangat berat. Apalagi omong-omong tentang orang ibunya, tentang bapaknya. Sekarang kita aja kalau ibu kita dijelekkan orang, gimana perasaan kita? Ngamuk. Bapak kita bisa jadi laki mendadak, Pak. Wow. Bapak kita dijelek. Kita waktu kecil aja nama orang tua kita disebut, kita marah ya. Iya, disebut aja nama orang tua kita marah. Benar. Coba bayangkan sekarang diobok-obok ibunya, diobok-obok bapaknya dengan kesalahan yang kadang-kadang belum tentu benar, belum tentu pasti kesalahan itu seperti itu. Nah, bagaimana nanti dia menghadapi orang yang akan membuli dia? Ini sangat berat loh. Sangat berat.
Nah, kalau saya masih berumur panjang, dia di remaja, di SMP, di SMA, mungkin saya bisa menjelaskan, bisa membentengi dia. Kalau sudah tidak ada, nah ini kan repot kan? Nah, repot, permasalahan tumbuh. Disitulah. Jadi saya berharap ya kepada pihak-pihak luar, tolonglah ya sama-sama menahan diri ya. Soalnya kenapa? Membuka aib daripada cucu saya itu sendiri, manfaatnya tidak ada. Yang dapatnya hanya dosa. Dosa kita yang dapat membuka aib itu kan. Aibnya aib fatal-fatal lagi. Aib yang sifatnya akan menjadi... Sebenarnya nggak ada. Iya. Gila kan? Iya, gila. Aib yang belum tentu kepastian. Gue mah yang bingung, heran Iya. Emosi lagi nih sendal gue boleh. Iya. Sabar. Emosi. Ya, melihat dia kagak menjalani dia tidak, kok tahu-taunya dia aibnya begitu di mana? Di mana? Jadi aibnya aib tidak pasti. Cerita bohong. Cerita bohong. Nah, resiko besar sekali kepada cucu. Jadi menurut saya, mohon saya kiranya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung tidak jawab bertanggung jawab atau dan yang suka bikin cerita. Iya, jangan suka bikin cerita lah, atau ya tolonglah saya juga kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan segala ini agar semuanya itu bisa ditutup, dikecilin lah. Volume dari masalahnya itu volume dari 100% jadi 2% aja. Iya, udahlah, nggak ada gunanya. Itu hanya menyebutnya yang gampang, resiko besar. Iya benar. Benar resikonya. Segala sesuatu ada resikonya, ada konsekuensi. Itu mah seperti tadi. Menyebut nama bapak kita aja dulu, saya berantem sama orang di kampung. Ember, benar. Iya. Saya juga gitu. Tuh kan gue jadi gitu. Nggak, karena memang benar. Dulu kan gue dikasih, anaknya ade. Ah, iya. Mak gue di ade. Ah. Marah gue baca, woi. Saya jadi laki mendadak. Artinya kan kita seorang anak pasti ngebela orang tua. Pastilah. Nah, Dan orang tua pun harusnya ngebela anak. Gitu. Ah, Oh iya. ada ya orang tua baru-baru ngebela anak, orang aib. Ngomong lagi nih gue nanti. Bikin berita nggak ada, dibikin-bikin. Dulu gue bingung tuh nikahan kemana ya? Ngasih duit Pak Faisal loh. Sama gue sama Bella. Halo Bella kalau nonton. Emosi kan jadi gue bahas lagi nih jadi gini. Oh, lupa. Kan gimana coba mau udahlah teremosi. Jangan dilanjutkan, bahaya ya. Iya. Udah ya Pak, nggak ada yang mesti disampaikan lagi Pak ya, daripada kita emosi ya. Iya. Kita tutup kamera dulu deh, baru nanti kita ngobras. Oke. Nungguin kan? Aus minum dulu. Makasih ya Bapak Ibu. Belum ya. Allah tolong. Sanda. Jangan tegang-tegang, say hidup nanti Anda kena stroke ya kan. So, thank you for watching the Kim Show today. Oke, terima kasih. Ya, Bapak terima kasih, Ibu telah datang ke sini, telah bersedia. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku terharu akhirnya. For the first time. Lah, kok nyanyi lagi, kepancing. Gitu, makasih Bapak sama Ibu. Ini such an honor, satu kehormatan buat saya bisa langsung undang Bapak sama Ibu ke sini biar bisa meluruskan yang kusut-kusut. Jadi sampai ketemu di next episode. Thank you for watching. Terima kasih.